tes. Tapi lako posisi kami halus menulangi pandita sia mintu to buntue lalu bisa kapikalukan tapi lako tuuntu to kon Lembang yang tutup aparenta saya tabe juga lako kayu kalang nonton lako ambil saya Indo saya mintu orang ko tongkon ni kalau lekona inde Indo yaitu honoran sarak lata oleh Solanasan yama tu pembukaan tu marasan maafin dona ibadah Bapak Katana tu Lana Soyana Majelis Gereja Jemaat Rotelemo bekerjasama dengan pengurus BPK Krasis Makale Utara Mapetaluna penyampaian Jumai pemerintah kini ini Mapen Navana ungkapan hati keluarga nama penimana yang betul penutup atau temo letama ki honoran sara maafin Tuhan yang untuk ibadah lako Bapak Pendeta Petra Nelius Ranu STH bersama dengan Majelis Gereja Jemaat Rotelemo. Waktu dan tempat saya berikan. Mari jemaat Tuhan, keluarga dan kita semua masuk dalam ibadah penghiburan pada sore hari ini. Kurang po okuang mati koloni. Umpotete sangan napuang tumangka umpadari langit Sololino. Selamat lapa kamu Solanasa. Pak kamasian napuang batua lan Kristus tulempang masukan nasia karorona.
si tuang kapaisanan untuk roy komisola nasang lan kuasa pena pasalo melitani mengenai realitas manusia. Hendak ku ingat Bunda Gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku, Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. penolongku dan Allahku. Harap akan Tuhan, ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesudah itu ujian penghiburan dari PKBGT Jemaat Ngonongan dan keluarga dari Sorong.
Saya minta kalau kita suara satu maduren lantai kalau Pak Pakatana pasal kayak itu penanta laurai karena buang matua boleh itu kepala Pak Tunduan masing bayar ambil memasang dalam keratuan surga buang namintu madan dan maritim buang liu kaboro sia sungguh memasang kisah putusan amada tumi opuang belan kamu mana tu puang kilalan ka mana-mana belan ka masusah si solamintu rapu tumarasan belan tesara pangrampunan batang rapu sia kami tu mahidurin membelakan ka matotoran dikali nopak dia kadang lima di punala katahanan belan mintu agan katuanki pagari puang tumintu sahabanki dan menjadi sakalangan rampo menomba mati Allah malam ini siada menjadi sakalangan menerima pasaki melakukan suranasa wabe mamase saya bukan maberangi pak kare bukan suranasa lan sangan aku lagi mau Yesus di masama yang mati Allah melami meopuang mentua amin. Upacara kitab yang saya siapkan untuk kita baca dan kita renungkan terdapat dalam perjanjian baru yakni surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu
yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Keluarga dan sidang penghiburan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini banyak kejadian, banyak peristiwa yang semestinya membuat kita lebih banyak merenung. Saya pakai diksi merenung karena dari merenung itu lahirlah yang namanya kesadaran diri untuk sadar lalu bertindak ke arah yang lebih baik dan benar. Nah, saya pikir hampir semua orang dalam hidupnya pasti pernah merenung-renungi. Dan bang datang-datang dalam ketuan di kami, oh ada dia orang suci dan lain sebagainya. Terlebih merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak usah menyebut satu persatu peristiwa itu, karena saya pikir semua orang pasti mengetahui peristiwa akhir-akhir ini secara khusus kita di Toraja. Dalam pembacaan kita tadi memang dikatakan bahwa hidup ini akan terus-menerus menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit, akan terus menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Untuk menjadi seperti Tuhan, karena orang yang tidak pernah juga mengalami pergumulan dalam hidupnya tidak menghadapi tantangan, dia tidak akan menjadi karakter yang lembek. Saya tidak. Nah, karena itu dalam surat pertama Petrus yang kita baca tadi, kembali Alkitab mengingatkan kita identitas kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yang mana mereka sedang menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan dan tekanan-tekanan karena iman. Bagi yang seumuran dengan saya ketika kami kuliah, nah kapatokan kumutu di rumah sih Nah, orang-orang yang menerima surat ini saat itu menerima pergumulan karena apa? Bukan karena keluarga mereka, tetapi karena iman mereka bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Terus ini memuji Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan. Banyak orang bersyukur kalau dia naik pangkat. Banyak orang bersyukur kalau dia punya sesuatu yang baru. Tapi pertanyaan kritisnya bagi kita semua yang hadir pada saat ini, pernahkah kita bersyukur khusus atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita? Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Ketika Yesus mati, para pengikut Yesus melihat dan merasakan bahwa tidak ada lagi pengharapan. Pulang ke pekerjaan mereka masing-masing. Apa pergaina? Tetapi kebangkitan Yesus memberikan harapan baru bahwa maut tidak selama-lamanya. Jadi selama kita menjalani hidup ini, kita percaya bahwa kebangkitan Yesus itu punya pengaruh yang luar biasa. Bahwa iya, saya berduka karena kehilangan ibu, kehilangan nenek, tetapi Tuhan sudah menyatakan keselamatan di dalam kebangkitan Kristus. Jadi tanpa adanya kebangkitan Kristus, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita menjalani hidup ini. Cuma karena ada kebangkitan Kristus, itulah yang menguatkan kita terus-menerus menjalani hidup ini sekalipun
Katakan demikian dalam ayat 4 Bapak dan Ibu. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Warisan. Ini membuktikan bahwa kita ini anak-anak Allah. Menerima warisan. Jadi kita menerima warisan dari Allah itu membuktikan bahwa kita ini anak-anak Allah. Itu tetap aman bagi kita semua. Nama kita, tempat kita sudah disiapkan. Dia tetap bersemangat dalam menjalani kehidupannya, bertahan dalam menjalani kehidupan ini sekalipun harus mengalami banyak pencobaan. Ayat 6 mengatakan itu membawa semua pengharapan yang luar biasa bagi kita semua, termasuk bagi semua anak cucu dan cicit kita tidak hilang. Itu iman. Karena itu kita berduka kehilangan orang yang kita cintai atau kebiasaan kita. Tapi saya sering katakan bahwa keluarga di sini sekalipun berduka dan juga dalam kesibukan dalam rangkaian acara demi acara sampai pemakaman nanti. Ya nanti tengok itu susina deh. Bisa ada kesempatan Pak dengan Pak Tua. Tonton bang. Si Pak Katana, si Pak Matonton bisa, semua bisa. Bukankah itu juga pekabaran Injil pemberi? Karena ditatami loh. Bukankah itu juga pekabaran Injil? Dalam seluruh wilayah pelayanan gereja Toraja, perbuatlah itu supaya kau hidup. Apa yang kita mau perbuat? Hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Yang maka itu sekali lagi, semua orang yang terlibat dalam kegiatan di sini, mari kita mengangkat itu dalam hikmah dan iman yang dikaruniakan kepadanya. Mestinya itu menjadi warisan. Semua kegiatan di sini kita letakkan di dalam pengharapan kita bahwa Kristus sudah bangkit. Tempat kita di surga sudah disediakan. Nah karena itu hidup di dunia ini adalah kesempatan belajar bagaimana hidup di surga nanti. Hidup di dunia ini adalah sebuah tempat untuk belajar bagaimana menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Pemakaman nanti dengan tentunya kita letakkan dalam pengharapan kasih Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati semua orang yang akan mengambil bagian di tempat ini. Selama pelaksanaan kita memohon supaya kita dijauhkan. Amin. Indah sari
Percaya
saat kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami memohon, biarlah seluruh kehidupan kami diterangi, dipengaruhi oleh kebangkitan Kristus. Tolonglah kami untuk boleh menjalani kehidupan ini. Ya Allah, kepadamu kami memohon, berkatilah semua anak cucu seluruh rumpun keluarga di sini dalam mengangkat menjalani kegiatan demi kegiatan sampai pemakaman orang tua kekasih kami nantinya. Biarlah mereka dikaruniai hikmah dan boleh menjalani semua aktivitas itu di bawah kasih dan pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon, ikatlah seluruh rumpun keluarga dalam ikatan kasih. Naungilah mereka ya Tuhan dengan sayap kasih-Mu, dan biarlah mereka tetap satu dalam kasih Tuhan, kasih kemurahan Tuhan sekalipun mereka berduka. Kami doakan Tuhan untuk semua anak cucu dan seluruh rumpun keluarga. Biarlah dimanapun mereka Tuhan tempatkan, di situ ada Tuhan yang menopang mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mohon, berkatilah semua orang yang hadir pada saat ini, yang telah mengambil bahagian dalam ibadah penghiburan ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kami kembali ke rumah kami sebentar, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan juga terus melingkupi kami, juga melingkupi keluarga yang tinggal di sini. Tuhan, kepadamu kami memohon, berkatilah semua orang yang akan mengambil bagian dalam semua acara kegiatan di tempat ini. Kami doakan orang-orang yang sudah Tuhan tunjuk untuk memangku peran dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Orang tua kami sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat, Tuhan memberikan hikmah sehingga boleh dengan hikmah Tuhan menata kegiatan dan kegiatan. Berkati pemerintah di tempat ini Tuhan, sehingga bersama-sama dengan semua pihak dalam kegiatan ini boleh merancang bersama-sama dengan kasih Tuhan, dan lewat pemerintah di tempat ini banyak orang menerima berkat. Tuhan, kepadamu kami memohon, berkatilah jemaat-Mu, jemaat Randelemu di sini. Biarlah dalam pelayanan-pelayanan di tempat ini mereka dikuatkan oleh Tuhan. Berkati Ibu Pendeta, para penatua dan diaken, dan semua anggota jemaat. Biarlah pelayanan-pelayanan yang diangkat di tempat ini Tuhan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Dan kami percaya jemaat Tuhan yang terima Tuhan tetap pakai menjadi alat di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan telah tentukan bagi jemaat Tuhan di sini. Ya Tuhan, kami doakan jemaat-Mu, jemaat Randelemu di sini, yang juga tengah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan dan nyonya rumah dalam kegiatan sidang sinode wilayah 3 Makassar. Tuhan memberkati panitia, semua jemaat, sehingga kegiatan ini boleh disiapkan dalam tuntunan Tuhan sendiri. Ya Allah, kepadamu kami memohon, berkatilah persembahan yang telah diberikan, sehingga boleh digunakan dengan baik
dan demi hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dan yang masih ada pada diri kami, berikan kami hikmat untuk juga menggunakannya dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah seluruh rukun keluarga di sini dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Dalam saat ini kami juga membawa kekasih-kekasih kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami doakan kekasih kami Bapak Soi yang dirawat di rumah sakit ini. Kami doakan kekasih kami Lydia yang dirawat di rumah sakit Fatima. Juga kami doakan kekasih kami Mama Putra yang selesai dioperasi di rumah sakit Wahidi. Tuhan, kami berpengharapan bahwa Engkau tabib di atas segala tabib yang akan menyembuhkan kekasih-kekasih kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan, temani topang mereka. Ini doa kami Tuhan. Berkatilah tempat ini. Biarlah selama berlangsungnya kegiatan, Tuhan memberikan cuaca yang baik, memberikan kekuatan waktu yang baik, sehingga di tempat ini selalu hadir hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau lima pun di Redden. Itu labu sekitar kemarin itu demo malam kami ditolong tuh lan arang paporan mau tua kemana itu kesalamaran kumangga di sorongan labu kita kalau lagi pulang tutang nggak siapa nanti minta mati pasak hidup kalian. Nah pulang merah umpama sakit kami siya ungkapirin na kami. Na puang marang parangi kumiligo na siya ungkaturo-turi kami. Na puang marang umpatirong kumiligo masukan na siya umpasirya kami kamarang pasak.
teman-teman Badan Verifikasi Klasis Sumatera Utara dan seluruh pengurus organisasi Intergerejawi Klasis Sumatera Utara, kami menyatakan kami berduka bersama keluarga kami di sini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, memberkati keluarga. Yang kedua, terima kasih kepada majelis gereja jemaat Rantelemo yang telah memberikan kami kesempatan mengambil bagian pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Demikianlah ibadah yang disampaikan, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Petranius Rano Barati STH bersama-sama dengan Majelis Gereja Jemaat Rantelemo yang telah memberikan penguatan kepada kita bahwa pergumulan atau pembentangan yang kita hadapi akan membentuk karakter yang kuat karena kita sudah punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan akan mengambil bagian di dalam hidup dan kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita, sehingga kita tidak putus asa di dalam menjalani kehidupan ini, tetapi senantiasa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kepada Bapak Pendeta bersama dengan Majelis Gereja Jemaat Rantelemo dan semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Yaitu penyampaian dari pemerintah. Jikalau ada yang akan disampaikan oleh pemerintah, waktu dan tempat kami berikan. Ya, baik saja. Kita akan melangkah ke acara yang keempat, yaitu ungkapan hati keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Risman. Kepada Bapak Risman, waktu dan tempat kami berikan.